Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sengaja pada malam ini kita berkumpul, Ustadz, sebelumnya tanpa mengkonfirmasi dulu pada kalian, untuk sedikit mengkaji atau membahas tentang salah satu hadis mungkin ya yang sering kita baca, yaitu hadis apa? Arba'in An-Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Untuk pada malam hari ini kita sedikit mengkaji isi daripada kandungan dari hadis Arba'in Nawawi ya. Sebelumnya Ustaz belum memberikan informasi ya. Adapun untuk kegiatan pada setiap malam Ahad atau malam Minggu biasanya apa? Muhadharah. Insyaallah ba'da Isya. Kalau ba'da Maghrib? Ya. Kebetulan pada hari ini, malam ini banyak dari kalian yang berpuasa. Alhamdulillah, kenapa? Ya. Banyak ya? Husnuzon, yaitu banyak hampir seluruhnya. Alhamdulillah. Ya, ada yang senyum-senyum. Ya. Semoga puasa yang kalian lakukan, kalian kerjakan pada penuh hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah ya. Kemudian Ustadz ingin mengkaji isi kandungan dari hadis Arba'in Nawawi ini. Mengapa? Karena selain hadis-hadis yang dihafal, juga perlu dikaji, disyarah atau dijelaskan. Agar apa? Agar kita tahu isi kandungannya. Ya. Ternyata hadis yang selama ini kalian hafalkan, kalian ulang-ulang setiap harinya, itu kalau dikaji lebih dalam ternyata maknanya luas, lebih dalam. Ya. Kalau kita hanya baca matanya saja, sebenarnya juga tidak cukup. Tapi walaupun kita sudah menghafalnya, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi mengkajinya, tahu isi kandungannya. Jadi Ustaz sengaja adakan kajian ini untuk agar kita lebih memahami isi kandungannya ya. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dikumpulkan atau dikarang? Dikumpulkan. Oleh siapa? Oleh Imam An-Nawawi. Saya takut jatuh ya. Kemudian sebelum Ustaz menjelaskan, bagi siapa yang memiliki perlu di luar majelis ini, memiliki hajat, maka tidak apa-apa untuk menyelesaikan hajatnya. Kalau ada perkumpulan, kalau ada keperluan lain, maka boleh, karena Ustaz buka majelis ini dengan apa? Dengan cuma-cuma. Dengan apa?
Ya, jadi boleh diikuti, dan juga kalau ada hajat yang lain silahkan di ya mungkin Ustaz hanya sedikit bahas 2 hadis saja, 1 hadis ataupun 2 hadis. Ya, waktu kita pun tidak lama, hanya sebentar. Ya, setelah datang waktu Isya maka kita sudah akan bisa dipahami Pak itu. Ya, insyaallah kita bahas satu persatu ya, semoga selesai nanti sampai hadis terakhir. Ya, kalian bisa menghafalnya, juga kalian mengerti isi kandungannya. Nanti keluar sudah lulus dari pondok ini sudah jadi orang. Ya, jadi khotib bisa, jadi mengajar pun bisa. Kemudian jadi penceramah pun bisa mampu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Arba'in kitab hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang membahas tentang niat. Ya. Banyak hadis, banyak para ulama yang memulai karangannya dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Ya. Ternyata bukan hanya Imam Nawawi saja yang memulai karangannya dengan hadis tentang niat. Ya, ada beberapa ulama. Ya. Dan juga karangan tentang mengumpulkan hadis 40 hadis ini bukan hanya Imam Nawawi saja. Ternyata ada yang lain. Ada contohnya Al-Arba'in Al-Ajluni, yaitu yang dikarang hadis yang dikumpulkan atau yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ajluni. Tapi yang masyhur yang kita kenal adalah Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Arba'in Nawawi syaratnya sudah sahih. Apa arti dari sahih? Benar. Sudah hadis yang jauh dari celah kekurangan. Ya, artinya hadisnya insya Allah mustafaq, sudah disepakati. Ya, kemudian ya. Nah, Ustaz ingin menjelaskan pertama anjuran untuk menghafal hadis Arba'in 40 hadis ini. Sebenarnya jumlah hadis ada berapa sih? Ada banyak. Bahkan ada ulama yang menghafal sampai ratusan, ribuan. Ya, bahkan saking banyaknya. Ya. Kemudian anjuran untuk menghafal 40 hadis. Ya. Ada sabda Nabi yang menganjurkan agar seorang muslim, orang yang beragama Islam itu menghafal 40 hadis. Ya. Dalam hadisnya faqad ruwina an Ali ibni Abi Thalib. Nah, ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ini semuanya para sahabat. Dan Muaz bin Jabal dan Abi Darda, kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, banyak ya. Dan Anas bin Malik dan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhum. Dari beberapa riwayat atau riwayat yang dikumpulkan, riwayatnya bermacam-macam, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Artinya ya, barang siapa yang menghafal, barang siapa ada dari umatku yang menghafal
yaitu arba'ina hadisan 40 hadis min amri diniha dari perkara agamanya. Barang siapa yang menghafal 40 hadis saja, ba'atsahullahu yaumal qiyamah, maka ia akan diutus pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, dari golongan fuqaha, yaitu ulama. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis saja, maka nanti pada hari kiamat ia termasuk golongan fuqaha dan ulama. 40 hadis. Kira-kira kita mampu? Insya Allah ya, 40 hadis. Nah, ini sudah diriwayatkan dari perawi yang banyak, dari riwayat yang bermacam-macam. Ada dalam satu riwayat Allah akan mengutusnya pada hari itu sebagai seorang alim, sebagai orang yang faqih. Kemudian dalam riwayat lain ada yang menyebutkan dia akan diutus sebagai syafi', akan pemberi syafaat. Dalam arti lain dapat menolong atau memberi pertolongan, dapat menolong orang lain dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau disebutkan cukup banyak, cukup memakan waktu kalau memang akan dijelaskan. Dan 40 hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi, tidak asal pilih, tidak asal pilih. Karena Imam Nawawi juga walaupun termasuk dari orang yang faqih, diakui dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi Imam Nawawi juga menguasai ilmu hadis, tidak diragukan lagi. Sampai di dalam lingkup kita pun dikenal seorang Imam Nawawi. Itulah anjuran kepada kita untuk menghafal kurang lebihnya 40 hadis. Insya Allah semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian hadis yang pertama yang diterangkan dalam Arba'in An-Nawawi adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Kenapa yang disebutkan adalah hadis yang perkara tentang hadis niat? Karena sungguh besar kedudukan sebuah niat. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah banyak yang menghafal. Punya hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Alhamdulillah kita sudah dengar sendiri, kalian sudah hafal. Alhamdulillah. Banyak biografi ulama-ulama lain yang menyebutkan hadis tentang niat ini untuk permulaan karangannya. Ada yang mengarang kitab, tapi hadis yang pertama ia bahas adalah hadis tentang niat. Atau sebelum ia memulai karangannya, maka ia lampirkan hadis tentang niat. Karena betapa besarnya kedudukan niat, atau pentingnya seseorang sebelum ia melakukan sesuatu untuk meluruskan niat, untuk memperbaiki niat.
Yang pertama, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin, ya, yaitu siapa? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu nama pendeknya saja yang kita ketahui. Ternyata ada nama panjang atau nama lengkap. Kalau kita panggil Hikam, itu hanya nama panggilan yang biasa kita sebut. Ternyata ada nama lengkap. Nama lengkapnya Hikam. Itu apa dulu panjang. Ya, lanjutnya bisa lanjutkan. Ternyata Imam Bukhari ini nama aslinya adalah Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardis al-Bukhari. Banyak yang mengenalnya dengan sebutan Al-Bukhari. Atau ternyata kadang kita luput bahwa Bukhari itu adalah sebutan nama yang diambil dari nama daerah. Yaitu apa? Daerah Bukhara. Misalkan ada salah satu, jangan salah satu, sedikit, salah tiga dari kalian yang nanti pada suatu saat nanti menjadi ulama, amin, amin, maka nanti dia akan menisbatkan dirinya kepada satu tempat, yaitu di mana di daerah dia berasal. Misalkan dari Banten, maka ia akan menisbatkan dirinya Al-Bantani. Ada yang berasal misalkan dari Jakarta, ada Al-Bantawi atau Al-Jawa dan lain sebagainya. Artinya walaupun ia namanya sudah melanglang buana, sudah sampai kemana-mana, tapi dia tidak melupakan asal daerahnya. Dan juga tak lupa Imam Muslim. Juga Imam Muslim pun nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu berasal dari Naisabur. Ya itulah. Ya. Ternyata hadis yang perkara tentang niat ini adalah salah satu hadis yang sahih, yang kebenarannya tidak diperdebatkan. Ya. Jadi hadisnya tidak ada celah. Ya, sampai hadis ini bisa mencapai derajat yang tidak diragukan atau sahih. Kemudian selanjutnya hadis ini membahas tentang isi kandungan daripada agama Islam atau pokok-pokok ajaran di dalam agama Islam telah terkandung di dalamnya. Ya. Atau disebut dengan asluddin. Asluddin jamaknya apa? Usul atau usuluddin. Tentang ada dinnya. Ya. Aslun jamaknya usul. Ini. Ya. Atau arti bahasa Indonesia pokok agama atau tiang agama. Ya. Ya. Kemudian dari pendapat Abu Daud, ya mungkin sudah banyak yang dengar dari kalian, Abu Daud mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah sebuah hadis yang menerangkan sebagian dari Islam atau setengah dari Islam. Ya, Islam itu sangat luas, akan tetapi hadis ini sudah cukup membahas setengah atau sebagian dari Islam.
Kenapa? Karena agama Islam secara zohir banyak yang dijelaskan secara zohirnya saja. Islam itu sholat, Islam itu puasa, Islam itu haji. Nah, itu pokok-pokok yang zohirnya saja. Maka di dalam hadis ini sudah dibahas. Kemudian di dalam hal-hal yang berkaitan dalam agama juga sudah dibahas, atau batin. Batin atau perkara niat. Karena niat itu munculnya dari mana? Dari hati. Ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah termasuk sulusul ilmi. Apa sulusul ilmi? Sulus itu artinya apa? 1/3. Sulusul ilmi jadinya 1/3 daripada ilmu. Jadi sudah banyak. As-sulus was-sulusu katsir. Sedangkan 1/3 itu adalah jumlah yang banyak. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang hamba, jikalau ia melakukan sesuatu, maka pastinya berkaitan dengan niat. Tidak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa niat. Sedangkan niat itu sumbernya di hati, di dalam hati. Ya. Kalau orang ingin makan saja, nggak pakai niat, maka nanti makannya jadi minum. Maka makannya jadi ya dikasih nasi sepiring, akan tetapi nasinya tidak habis. Kenapa? Enggak niat. Mau minum tapi enggak niat. Gimana? Dia enggak niat. Ya enggak jadi. Airnya enggak diambil, enggak dimasukkan ke dalam gelas. Jadi harus dengan niat. Artinya sudah diterapkan bahwa niatnya di dalam hati. Kemudian sebab turunnya hadis ini, ternyata hadis itu tidak begitu saja turun. Kalau di dalam perihal Al-Quran ada sebutannya nuzulul Quran atau asbabun nuzul. Apa arti dari asbabun nuzul? Sebab turunnya Al-Quran atau sebab turunnya sebuah ayat. Kalau di dalam hadis ada istilahnya asbabul wurud. Apa asbabul wurud? Kalau di dalam Al-Quran asbabun nuzul, maka di dalam hadis asbabul wurud atau sebabnya diturunkan hadis tersebut. Kemudian sebab diturunkannya hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud, yaitu kisahnya ada seseorang yang ingin khotbah. Khitbah, melamar. Ya. Ada seseorang ingin melamar seorang wanita. Ya. Semoga nanti kalian dimudahkan untuk melamar. Kisahnya ada seorang lelaki ingin melamar seorang wanita. Ya. Nama seorang wanita tersebut adalah Ummu Qais. Siapa? Ummu Qais. Ya. Ini ada yang namanya Qais, Ummu Qais. Ya. Seorang wanita tersebut sebutlah namanya Ummu Qais. Nah, wanita ini atau ia menolak untuk dilamar, yaitu tapi dengan sebuah syarat. Wanita bernama Ummu Qais ini menolak untuk dilamar, akan tetapi ia memberikan sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu seorang lelaki ini
diminta atau dianjurkan untuk pergi dulu sebelum ia melamar ke suatu tempat. Kalau di dalam sebutan bahasa Arab namanya hijrah, apa? Hijrah. Atau dalam bahasa kita apa? Hijrah. Dalam bahasa Arabnya hijrah. Maka setelah seorang laki-laki ini berhijrah, baru seorang wanita ini mau menerima lamarannya. Jadi syaratnya apa? Laki-laki tersebut, laki-lakinya harus berhijrah. Disyaratkan pergi dulu ke sebuah tempat, baru lamarannya akan diterima. Hijrah ya, mungkin sebentar saja saya persingkat. Ya, jadi kita sudah mengetahui sebab turunnya hadis ini. Kenapa? Karena seorang lelaki yang disebut dengan muhajir Ummu Qais, ya. Karena seseorang sebelum melakukan sesuatu maka akan dikaitkan atau tergantung pada niat. Apapun yang kalian lakukan, kalau itu segala sesuatu itu dilakukan untuk apa? Untuk sesuatu apapun, maka akan kembali kepada niatnya. Ya. Pertama, kalau kalian lakukan untuk Allah, untuk Rasulnya, maka niatnya tersebut akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti kalian ingin, ya, seperti kisahnya tadi, yaitu melamar seorang wanita, tetapi tujuannya yaitu untuk agar diterima pinangannya, maka itulah yang akan ia dapatkan. Berbeda lagi kalau niat kalian dalam melakukan sesuatu yaitu untuk Allah dan Rasulnya, maka niatnya akan kembali juga kepada diri kita. Ya, saya tambahkan, pertama, di dalam hadis ini ada beberapa poin. Pertama adalah wajibnya kita mensyaratkan niat. Ya, mensyaratkan niat, karena segala sesuatu pasti ada niat. Kembali kepada niat, tergantung juga kepada niat. Niat itu sumbernya di mana? Di dalam hati. Ya, tapi kadang lisan juga membantu. Ya, kenapa lisan membantu? Niat kan di dalam hati. Tapi kenapa kadang kita harus mengucapkan niat? Karena kadang niat, bukan kadang, memang lafaz kita, lisan kita akan membantu untuk apa? Menjelaskan niat kita. Coba misalkan siapa Fatur misalkan ingin melamar anak orang, tapi pas di depan orang tua wanita tersebut Fatur diam saja. Nah, kira-kira niatnya kesampaian atau tidak? Sudah ada di depan orang tua, tapi niatnya tidak disampaikan. Ya. Jadi niatnya hanya di dalam hatinya, tapi tidak disampaikan. Kira-kira orang yang ditujukan itu memahami tidak niatnya? Tidak. Dipahami atau tidak? Tidak. Maka harus juga dengan ucapan, ya, agar jelas yaitu niat tersebut. Ya. Tapi tentu datangnya suatu perbuatan pastinya dengan niat. Ya. Jadi ucapan juga ikut membantu. Contoh seperti sholat, puasa juga harus dilampirkan apa niat. Ya. Karena niat itu ada yang ulama yang mengatakan syarat sahnya sholat. Ya. Atau niat itu wasilah perantara. Ya. Bagaimana niat itu membedakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Niat itu memang cukup di dalam hati, tapi ketika sholat
lafaz ucapan kita membantu niat kita. Walaupun sudah niat di dalam hati. Ya, aku niat sholat zuhur, bukan sholat asar. Tapi ucapan kita juga membantu. Juga dalam hal wudu, juga mandi. Ya. Ada yang mandi mendapat pahala, ada mandi yang tidak mendapat pahala. Mandi yang mendapatkan pahala adalah mandi yang diniatkan. Contoh mandi apa? Mandi sunnah Jumat. Kalau mandi pada hari Jumat kita nggak pakai niat, aku niat sunnah mandi pada hari Jumat karena Allah Ta'ala, maka akan mendapat pahala. Tapi kalau mandinya hanya mandi begitu saja, maka mandinya apa? Mandi sesuatu yang mubah. Mandinya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Nah, itulah yang membedakan perbuatan yang digantungkan kepada niat dan yang tidak. Maka juga kembali tergantung kepada niat. Pendapat Imam Syafi'i, niat adalah termasuk syarat sah. Ya. Adapun ulama lain yang mengatakan sholat itu cukup niatnya di dalam hati. Maka Imam Syafi'i mewajibkan atau menjadikan niat menjadi syarat sah, karena ucapan juga ikut membantu. Ya. Ada yang misalkan langsung sholat tergesa-gesa, sholatnya di dalam hati, ya, sampai tidak sempat mengucap, maka dengan mengucap akan lebih baik atau menjadi syarat sah sholat. Kemudian niat, ya, niat itu waktunya kapan? Ya, mungkin kita longgarkan lagi. Mungkin nanti setelah pada Isya apa kegiatan hadroh, ya. Ya, mungkin nanti setelah sholat kegiatannya agak diringkas, ya, agak diringkas untuk agar kalian lebih mendapatkan faidah, ya, apa-apa. Kemudian waktunya niat itu waktunya kapan? Sebelum melakukan sesuatu, ya, itu niat di dalam hati, atau pada awal mula daripada sesuatu atau awal ibadah. Ya, contoh ketika takbiratul ihram, maka niatnya disandarkan ketika itu pada takbiratul ihram, pada waktu kegiatan sholat. Niatnya dikaitkan di situ. Atau ketika ihram sebelum berhaji, dikaitkan niatnya ketika ihram. Ya. Ada yang sudah pernah melakukan umrah di sini? Ya. Kalau biasanya ingin melakukan umrah atau haji, niatnya itu ketika ihram. Dia sudah memakai pakaian ihram. Tahu ya bagaimana pakaian ihram? Memakai kain berwarna putih. Ya, kalau laki-laki bagian bawah dan atas seperti sarung, ya. Kemudian bagian atasnya itu dilipatkan. Ya, jadi tidak memakai kaos dalam, ya. Jadi kainnya langsung dilipatkan. Itu kemudian biasanya ihram. Ihram itu dari mikotnya itu biasanya apa? Dekat daerah Masjid Kuba, atau mengambil tempat untuk niat. Biasanya ngambil niat sebelum umrah atau sebelum haji. Ya, itu niat. Jadi betapa pentingnya niat. Atau dengan puasa. Ya. Puasa sunnah kita cukup berniat di dalam hati. Alangkah lebih baiknya bisa kita ucapkan. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib, hukum melafazkan niat apa hukumnya? Wajib. Bahkan ada yang mengatakan bagi yang lupa sehari saja, maka puasanya tidak sah, gagal puasanya. Maka ada ulama
untuk memudahkan seorang muslim atau khususnya yang bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah melafalkan, mengumpulkan pada awal mula hari puasa. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa setiap harinya atau sebelum terbit mataharinya kita membaca nih. Ya. Makanya setelah selesai tarawih kan itu ya baca niat puasa wajib bulan Ramadan, makanya dilafalkan. Jangan sampai kita lupa setiap harinya. Ya, misalkan atau sebelum sahur kalau bisa, sebelum waktu subuh tiba. Ya, kalau ternyata dia lalai, tarawihnya lalai, sholat subuhnya kadang lalai, maka niatnya dikumpulkan di awal hari puasa. Ada yang membolehkan, saking untuk memudahkan. Takutnya umat Islam kesulitan. Nah, itu pentingnya nih niat. Ya. Jadi kalau puasa sunnah niatnya boleh di dalam hati. Kalau puasa wajib niatnya ya, lebih baik atau diniatkan atau dilafalkan. Nawaitu saum awadin an adai fardi dahri Ramadan karena ulama itu sudah berpikir jauh. Dengan mengucap maka hati akan membantu hati dalam berniat. Karena dan niat itu juga membedakan satu perbuatan dengan perbuatan lain. Mau sholat zuhur ternyata niatnya asar atau baru bangun tidur nih. Ini kira-kira siang atau sore. Ya, rancu antara zuhur dengan asar walaupun sama-sama berapa rakaat? 4 rakaat. Tadi saya sholat zuhur asar ya? Perasaan. Nah, jadi harus melafalkan niat. Ya kan sama-sama 4 rakaat. Ternyata udah jam 4 sore. Padahal tadi niatnya zuhur. Ya. Jadi gimana? Sholatnya ulang atau ya ulang? Ya. Karena niatnya salah. Ya. Saya udah bangun sore hari, tapi yang tadi saya niatkan adalah sholat asar. Jadi zuhurnya ketiduran. Makanya setelah itu Ulangi lagi sholat zuhur. Jadi niat juga membantu seseorang dalam melakukan perbuatan. Selanjutnya poin yang lain yaitu wajibnya seseorang untuk hijrah. Hijrah itu pergi dari keadaan yang baik atau keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Ya. Kalian kalau dalam suatu kondisi terhimpit, maka kalian dianjurkan untuk pergi atau mencari kondisi lain yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Atau kalian berada di suatu daerah yang mana kalian merasa terhimpit, terasa sempit, ya, banyak tekanan, banyak kekangan, banyak ujiannya. Udah merasa sempit nih, saya pengen pindah ke suatu tempat yang tidak banyak cobaannya, tidak banyak godaannya. Nah, makanya itu dianjurkan untuk hijrah. Ya. Hijrah dari suatu yang baik ke suatu tempat yang lebih baik atau dalam kondisi atau keadaan. Juga seorang muslim kaitannya dalam Islam, seorang yang terhimpit dari misalkan di negeri orang kafir, orang yang kebanyakan penduduknya orang kafir atau yang bukan beragama
Islam atau banyak bukan muslim. Maka ia dianjurkan untuk melakukan hijrah. Ya. Mau sholat kadang dapat tekanan, jangan sholat. Ya. Kenapa? Karena mayoritas misalkan penduduknya bukan muslim. Ya, pastinya banyak cobaannya, banyak tekanannya. Kadang kita mau sholat malah diliriknya sinis. Ya, kita melakukan puasa, jadi lihatnya kita berbeda daripada yang lain, berbeda sendiri. Maka ini lebih baik melakukan hijrah. Ya. Ya. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah ia pergi atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Hijrah, jadi hijrah. Hijrah dalam arti kata bahasa Indonesia pergi. Seorang dianjurkan pergi untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Ya. Atau kita meninggalkan teman kita yang nyatanya teman kita mengajak kita kepada sesuatu keburukan. Maka kita tinggalkan, boleh atau tidak? Boleh. Kita diajak, nyolong ini yuk. Nyolong itu tuh kayaknya enak kalau diambil. Ustaz gak nyebut ya, Ustaz gak nyebut. Ambil ini yuk, kayaknya enak banget, mumpung orangnya gak ada, mumpung orangnya gak lihat, dia masih sana. Yang seperti ini wajib ditinggalkan tidak? Wajib. Ya. Ternyata hijrah bukan dalam kondisi lain. Kadang juga kita ada merasakannya. Itu namanya hijrah. Ya. Yang seperti ini boleh tidak ditinggalkan? Boleh, bahkan wajib. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah itu tidak terkait yang hal-hal yang global saja. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian seseorang yang ingin berniat melakukan amal soleh, kemudian ia tidak bisa melakukannya. Contoh, apa? Dia memiliki uzur. Apa? Contohnya sakit, ingin sholat Jumat, tapi dia pada ketika itu apa? Sakit, tapi dia pengen sholat Jumat di dalam hatinya. Maka dia sudah mendapatkan apa? Pahala. Ya. Kita ingin membantu seseorang, tapi kita di dalam hati kita tidak mampu. Nah, niat yang seperti itu mendapat pahala atau tidak? Sudah mendapat pahala, dicatat pahalanya, sudah tercatat, dapat ganjaran. Jadi niat itu penting atau tidak dalam keseharian kita? Penting. Kita pengen bisa membantu teman kita yang ketika itu apa? Memiliki kekurangan misalkan. Tapi kita di samping itu kita juga belum memiliki atau kurang. Ya, pada saat itu kita belum memiliki sesuatu, belum bisa memberikan. Maka niat kita sudah dicatat sebagai amal baik, sebagai pahala. Ya, tentunya dicatat. Jadi niat itu memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang tinggi. Ya. Perbuatan tanpa niat, maka perbuatan itu akan sia-sia. Tapi niat tanpa perbuatan, maka hanya angan-angan belaka, tidak jadi. Seperti tadi Ustaz berikan contoh, fatur sudah datang ke mana? Datang ke rumah seseorang yang akan dia lamar. Ternyata di depan orang tuanya dia diam aja. Kira-kira tersampaikan niatnya atau tidak? Tidak. Jadi ketika disampaikan, saya datang ke sini untuk apa? Meminang anak bapak, atau melakukan niat yang baik, yaitu silaturahmi
Ya, maka niatnya seperti itu tersampaikan. Ya, seperti itu. Ya. Juga ya niat itu ada yang tulus dan ada yang apa? Modus. Ada niat yang tulus dan ada niat modus. Kalau niat yang modus gimana? Niatnya modus gimana? Apa? Ingin mengharapkan sesuatu. Ya, modus kadang pengen dipuji, pengen dilihat, ya, atau dalam kata lain cari perhatian. Kalau niat yang tulus bagaimana? Dia tidak mengharapkan imbalan, ikhlas. Ya, kalau kata dari mana ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu. Kira-kira nanti niat kita ini lebih baik modus atau tulus? Tulus. Ya. Jadi jangan sampai ini. Ya. Amal yang baik, amal yang soleh, kemudian niatnya tulus. Ya. Maka itulah amalan yang diterima. Ya. Jangan sampai tadi niatnya jadi modus, mengharapkan sesuatu yang lain. Ya mungkin sampai di sini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ini adalah hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Ya, semoga untuk kedepannya nanti hadis ini bisa kita pahami, sadari isi kandungannya untuk keseharian kita dalam melakukan sesuatu ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita khususnya dan bisa bermanfaat untuk orang lain pada umumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.